Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let's learn about time again with me, Bu Intan Kurniasari Suwandi. You can call me Miss Intan or Bu Intan. I'm from SD Negeri Margomulyo 1. Okay, now let's study together. Please open your book. Go to page 8, speaking kernel. Nah, sebelum itu, mari kita perhatikan hal ini. Apabila anak-anak hendak menanyakan waktu atau menanyakan kepastian waktu kepada seseorang, anak-anak dapat menggunakan kalimat berikut ini. Yang pertama, ungkapan menanyakan waktu. Anak-anak dapat menggunakan pertanyaan what time is it? Contohnya seperti ini, ada percakapan antara Dodi dan juga Mela. Dodi di sini bertanya pada Mela, what time is it? Kemudian Mela menjawab, it is 5 o'clock. Nah, jadi di sini jelas ya, di sini Dodi menanyakan menggunakan kalimat what time is it kepada Mela. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak ingin menggunakan ungkapan untuk menanyakan kepastian waktu, anak-anak dapat menggunakan pertanyaan is it bla 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 bla. Contoh kalimatnya seperti ini. Ini ada percakapan antara Tony dan juga Bayu. Di sini Tony menggunakan is it. Dia bertanya pada Bayu, is it a 7:30? Kemudian oleh Bayu dijawab menjadi yes it is. Ketika benar bahwa hari itu adalah jam 7:30, jam 7:30. Tapi ketika bukan jam 7:30 saat itu, maka Bayu menjawab no it is not. Nah, di sini anak-anak, ketika yes maka tidak ada kata not-nya, kemudian ketika menjawab no tidak, maka harus diikuti kata not setelah kata is. Jadi no it is not. Gimana? Sudah jelas kan? Oke, alhamdulillah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bedanya AM dan juga PM. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca jam, di situ ada kata yang menggunakan clock. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata AM dan juga PM dalam membaca waktu. Nah, untuk itu mari kita tahu dulu apa sih perbedaan antara AM dan juga PM. Nah, dari sini anak-anak dapat melihat bahwa AM dan PM itu mempunyai kepanjangan yang berbeda. AM bacanya IM itu mempunyai kepanjangan antemeridium, kemudian yang PM itu mempunyai kepanjangan postmeridium. Nah, anak-anak, ini dapat anak-anak amati bahwa AM dan PM, IM dan PM-nya menggunakan huruf besar, huruf kapital semua. Tapi ada pula yang menggunakan huruf kecil, A titik, M titik, P titik, M titik. Nah, keduanya benar. Namun di LKS yang digunakan adalah ini, IM dan PM yang menggunakan huruf kecil. Nah, semuanya benar. Kemudian mari kita lanjutkan, apa sih perbedaan antara IM dan PM? Oke, di sini IM before my day, PM after my day. Jadi di sini IM adalah sebelum tengah hari, before my day sebelum tengah hari, yaitu antara jam 00 jam 12 malam hingga jam 11.53 siang, jadi sebelum jam 12 siang. Kemudian yang PM after midday berarti setelah tengah hari, jadi mulai jam 12 siang hingga jam 23.59 malam menjelang jam 12 malam. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan perbedaannya? Oke. Untuk lebih memahaminya, mari kita ke taks 3. Ada beberapa kalimat dan juga jam yang dapat anak-anak cermati.
Nah, di sini mari kita yang pertama perhatikan dulu, di sini ada jam berapa saja. Ini ada jam 1 tepat, jam 8 tepat, jam 6 tepat, jam 7 tepat, dan juga jam 5 tepat. Kemudian mari kita baca kalimatnya yang nomor 1. Mari kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, mulai. I come home from school in the afternoon. I got home at 1 p.m. Nah, di sini 1 p.m. jam 1 ini maksudnya jam 1 siang. Nah, kenapa jam 1 siang? Karena di sini ada kata PM. PM tadi apa? Setelah jam 12 siang, setelah tengah hari. Jadi ini maksudnya jam 1 siang. Kemudian juga di sini di kalimatnya anak-anak dapat melihat beberapa kalimat penjelas lainnya. Ada come from school in the afternoon, berarti come home from school, datang ke rumah dari sekolah, in the afternoon, pada siang hari. Jadi benar ya, jam 1 siang. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2. Nah, di sini maksudnya jam 8 malam. Lah, kok bisa jam 8 malam ya, Kak? Mari kita lihat lagi di sini. Di sini ada apa? Ya, benar, ada PM. Kemudian selain itu ada juga kalimat penjelas lainnya. It is time for Wahyu to sleep. Jadi ini waktunya Wahyu untuk tidur. Nah, he always does it on time. Jadi benar ya, jam 8 malam, 8 p.m. Kemudian selanjutnya nomor 3. Nah, di sini jam 6 tepat. Di sini saya menjelaskan bahwa jam 6 pagi. Kenapa? Nah, di sini ada kalimat penjelas lainnya, ada going to school now. Nah, di sini anak-anak kan biasa ke sekolahnya kapan ya? Pagi hari. Berarti berangkat ke sekolah itu pada pagi hari. Jadi, anak-anak bisa menulis jam 6 tepat, 6 o'clock, atau jam 6 pagi, 6 a.m. Kemudian selanjutnya di sini ada angka jam 7 menunjukkan jam 7. Mira usually studies at bla 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 o'clock. She's diligent student. Jadi di sini ada kalimat penjelasnya juga. Ada Mira usually studies, berarti Mira biasa belajar jam titik-titik. Nah, berarti jam 7 tepat. Ada kata o'clock. Kemudian di sini ada arti she is diligent student, dia anak yang rajin. Kemudian anak-anak bisa menulis di sini 7. Jadi Mira usually studies at 7 o'clock. Dan yang terakhir jam 5 pagi. Lah, kok bisa jam 5 pagi? Kita lihat lagi di sini kalimatnya ada EM. Jadi jam 5 pagi. He wakes up at 5 a.m. After wake up, he makes the bed. Nah, wake up itu juga pada pagi hari di sini maksudnya. Oke. Sudah jelas? Alhamdulillah. Mari lanjut. Nah, next go to page 9 to 10, reading section. Nanti kita lihat ada apa. Oh, iya, oke. Read the text below. Baca teks bacaan berikut. Kita lihat bacaannya apa aja. Udah. Mari kita baca sama-sama. Pelan-pelan. My name is Rahmat Setiawan. I am 9 years old. I am a student of elementary school. I always wake up at 5 a.m. Then I take a bath. After that, I breakfast. I go to school at 6:30 a.m. I got home at 1 p.m. and then have lunch. I go to bed at 9 p.m. Nah, kemudian coba buka halaman selanjutnya di LKS. Di situ anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Nah, ini. Pertanyaan pertama, who is the white he name?
Nah, di sini bertanya, siapakah nama penulisnya? Oh, namanya Rahmat Setiawan. Kemudian nomor 2, who old is he? Berapa usianya? Oh, usianya ternyata 9 tahun. Kemudian what time does he wake up? Jam berapa dia bangun? Coba cari. Oh, di sini I always wake up at 5 a.m. Oh, setiap jam 5 pagi. Kemudian what time does he got home? Kapan ia pulang ke rumah? Di sini dijelaskan bahwa dia pulang ke rumah jam 1 siang, 1 p.m. Kemudian what did he do after he got home? Apa yang dia lakukan setelah pulang ke rumah? Oh, ternyata have a lunch. Nah, ketika sudah menemukan jawabannya, mari ditulis jawabannya. Nah, this is the answer. Nomor 1 hingga nomor 5. Coba dicek sudah benar atau belum. Yang pertama, who is the wedding name? Nah, ketika anak-anak ingin menjawabnya menjadi jawaban yang lengkap, maka ditulis the wedding name is Rahmat Setiawan. Kemudian who old is he? Berapa usianya? He is 9 years old. What time does he wake up? He wakes up at 5 a.m. What time does he got home? He got home at 1 p.m. What did he do after he got home? After he got home, Rahmat has lunch. Nah, di sini juga ada he, ada Rahmat. Nah, Rahmatnya ini bisa diganti dengan he. Karena kenapa? He itu kata pengganti dia untuk laki-laki. Kalau she, she itu kata pengganti untuk perempuan. Sudah jelas semua? Oke, lanjut ya. Kemudian ini no, go to page 11 writing section. Kita akan belajar menulis. Nah, this is page 11 writing section. Di situ anak-anak dapat melihat dan menemukan beberapa soal. Ada 5 soal dan ada 5 gambar jam. Yang pertama, coba diamati, itu jam berapa? Oh, jam 7:30. Berarti bagaimana nulisnya? Oh, ternyata begini nulisnya. It is a 7:30. Kemudian yang kedua juga diamati. Jam berapakah ini? Oh, ini jam 10:20. Berarti ditulis it is 20 past 10. Kemudian lanjutkan ke nomor selanjutnya. Jam berapakah itu? Oh, jam 9:15. Berarti ditulis it is a 9:15. Yang keempat, jam 11:20. Oh, berarti it is 20 past 11. Dan yang terakhir, what time is it? Wah, itu jam 4 tepat, Bu. Oh, berarti nulisnya it is 4 o'clock. Nah, di sini ada yang pas. Kalau ingat yang kemarin, pas itu artinya apa? Iya, benar. Lebih. Jadi, seperti itu. Kalau yang tuh, iya benar, kurang. Oke, sudah jelas semua? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika anak-anak menulis. Jadi, ketika anak-anak menulis itu perlu menyusun menjadi kalimat yang baik atau namanya good tenses. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. It is 5:30. Oh, coba dipikirkan maksudnya apa sih? Sulit dipahami kan? Nah, untuk itu anak-anak perlu menyusun menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, coba kita susun. Setelah disusun, ternyata seperti ini jadinya kalimat baiknya. It is a 5:30. Nah, coba dibandingkan antara kalimat ini sama yang di blok di kotak kuning ini. Yang benar yang mana? Iya, benar. Ternyata yang kalimat yang lebih baik itu yang bawah, yang ada di dalam kotak kuning. It is a 5:30. Ini lebih mudah dipahami kalimatnya. Maksudnya jam berapa? Kalau yang ini
kita harus mikir lama, bahkan mungkin ada yang tidak paham. Jadi di sini anak-anak yang it ini nanti namanya subjek, yang is namanya predikat atau kata kerja, kemudian yang half past five ini disebut sebagai objek, sehingga kalimatnya menjadi lebih mudah dipahami karena susunannya runtut. Nah, ternyata sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Well done, kerja bagus anak-anak. Have a nice day. Semoga harimu indah. Kemudian don't forget to do your homework. Jangan lupa kerjakan PR-nya kalian. Kemudian see you next week. Insya Allah ketemu lagi nanti di hari Selasa depan. Insya Allah. Saya tutup ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.